Resmi, Barcelona luncurkan seragam kandang baru untuk musim 2025/26. Barcelona telah resmi merilis seragam kandang baru mereka untuk musim 2025/26, dan hal ini sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Dalam pernyataan yang kuat, klub menggambarkan semangat di balik seragam baru. Kami mendefinisikan hari esok. Kami adalah tim yang bersemangat, penuh rasa lapar, dengan banyak hal untuk dikatakan dan segalanya untuk dijalani. Kami tidak di sini untuk mengikuti jalan, kami di sini untuk merintisnya. Inilah jati diri kami, nyata, dekat, tanpa filter. Kami berbicara sesuai perasaan kami berpakaian sesuai keadaan kami, dan kami bermain sesuai pengetahuan kami. Masa depan dimulai di sini. Dan kami mendefinisikannya. Bunyi pertanyaan klub. Dirancang oleh Nike, seragam kandang baru 2025/26 menghadirkan tampilan baru pada garis-garis merah dan biru tradisional Barcelona. Tidak seperti seragam musim lalu, yang memiliki garis-garis tebal dan kaku serta blok biru tua besar di bagian tengah, desain tahun ini menampilkan garis-garis klasik yang lebih tipis dengan efek gradasi halus di bagian tengah. Ini menciptakan tampilan modern dan mengalir yang terasa dinamis dan baru. Kerah dan ujung lengan baju juga lebih halus, sehingga seluruh kaos tampak lebih ramping dan tegas. Warna yang lebih pekat dan kaya memberikan kesan premium, sehingga membuat kaos ini menonjol baik di dalam maupun di luar lapangan. Baru teken kontrak fantastis di Barcelona, Lamine Yamal ajukan dua permintaan khusus yang bisa bikin rekan setim gerah. Barcelona sedang bersiap menyambut musim baru dengan sebuah dinamika yang bisa memicu ketegangan internal. Wonderkid mereka, Lamine Yamal, yang baru saja menekan kontrak jangka panjang, dikabarkan mengajukan permintaan istimewa kepada manajemen, menjadi eksekutor utama penalti dan tendangan bebas. Permintaan itu muncul setelah Yamal resmi memperpanjang kontraknya hingga 2031, dalam kesepakatan yang mencakup klausul rilis senilai 1 miliar euro. Tak hanya itu, pemain berusia 17 tahun ini juga berpotensi menerima gaji hingga 40 juta euro per tahun sebelum pajak, termasuk bonus berbasis performa. Jumlah tersebut menjadikannya satu di antara pemain dengan bayaran tertinggi di skuad asuhan Hansi Flick. Namun, yang paling menarik perhatian adalah laporan dari Mundo Deportivo, yang menyebut bahwa Yamal meminta peran lebih besar di lapangan, termasuk menjadi pengambil penalti dan tendangan bebas, peran yang selama ini dipegang oleh Robert Lewandowski dan Rafinha. Belum jelas apakah klub telah menyetujui permintaan tersebut secara penuh atau hanya mempertimbangkannya. Namun, potensi pergeseran peran ini tentu tak akan disambut gembira oleh para pemain senior, mengingat baik Lewandowski maupun Rafinha memiliki catatan cukup solid dalam situasi bola mati selama beberapa musim terakhir. Kendati usianya masih muda, Yamal punya alasan kuat untuk mengajukan permintaan tersebut. Di musim 2024/25, ia tampil luar biasa dengan 18 gol dan 25 assist dalam 55 laga, membawa Barcelona meraih treble domestik dan mencapai semifinal Liga Champions. Catatan tersebut membuatnya menjadi satu di antara pemain paling produktif di Eropa, bahkan mengungguli beberapa pemain senior. Pesan Nico kepada agennya di tengah kekhawatiran atas pendaftaran ke Barcelona, "Saya ingin menuntaskan ini." Setelah tarik-menarik yang berlangsung selama berminggu-minggu, Barcelona akhirnya tampaknya berada di jalur yang benar, dalam upaya mereka untuk mengontrak target utama Nico Williams. Pemain depan itu siap bergabung dengan klub Katalan dan dilaporkan telah kembali dari liburan untuk memberikan kuasa kepada Barca untuk bertindak atas namanya. Titik fokus utama kesepakatan itu melihat agen Nico menyuarakan kekhawatiran seputar kemampuan Barcelona untuk mendaftarkan pemain tersebut. Namun, untuk menghilangkan keraguan di benak agen Nico, Barcelona telah menunjukkan kepadanya 30 dokumen berbeda yang menunjukkan bahwa klub berada di jalur yang benar.
Hal ini diungkapkan oleh Jose Alvarez dari El Chiringuito, yang menyatakan bahwa Barcelona telah melakukan segala cara untuk meyakinkan agen Nico bahwa klub akan dapat mendaftarkan pemain muda tersebut. Upaya Barcelona membuahkan hasil saat ini, karena Nico sendiri berhasil meyakinkan agennya bahwa Barca akan mampu mendaftarkannya pada akhirnya. Ini jaminannya, ayo, saya ingin menuntaskan ini, kata Nico kepada agennya. Jalan kini terbuka bagi Barcelona untuk terus maju dan mengaktifkan klausul pelepasan sang pemain senilai 62 juta euro. Berkat surat kuasa, Barcelona dapat membuat keputusan atas nama pemain, sehingga mempermudah prosesnya. Laporan itu menambahkan bahwa Barcelona berencana untuk mengaktifkan klausul pelepasan minggu ini, dengan beberapa laporan menunjuk hari Jumat sebagai hari H. Bagaimanapun, baik Nico maupun Barcelona ingin menyelesaikan akuisisi tersebut pada beberapa minggu pertama bulan ini, dengan Nico bertekad untuk pindah ke Barca sebelum Athletic Club kembali berlatih. VfB Stuttgart resmi boyong Noah Darvik dari Barcelona. VfB Stuttgart telah mengumumkan bahwa mereka resmi mendatangkan kapten timnas Jerman U19, Noah Darvik, dari Barcelona pada bursa transfer musim panas tahun 2025 kali ini. Pemain yang kini masih berusia 18 tahun itu akan menandatangani kontrak selama 4 tahun dengan Stuttgart, atau hingga musim panas 2029 mendatang. Menurut laporan dari laman Kicker, VfB Stuttgart harus mengeluarkan uang transfer sebesar 1 juta euro atau setara dengan 19 miliar rupiah untuk mendatangkan Noah Darvik dari Barcelona. Media Jerman itu mengklaim bahwa dalam transfer Noah kali ini tidak ada klausul pelepasan yang bisa diaktifkan oleh klub lain atau pembelian kembali oleh Barca sebagai klub pemilik sebelumnya. Barca mendatangkannya Noah dari Freiburg pada 2023 silam. Noah Darvik adalah pemain yang cukup multifungsi, karena selain terbiasa bermain sebagai gelandang serang, ia juga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah atau bahkan winger kanan. Pada musim 2024-25 lalu ia mencatat 25 penampilan bersama tim cadangan Barca, dengan menyumbang 2 assist.